Waskita Karya, kontraktor terbesar di Indonesia saat ini tengah terbelit skandal korupsi. Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Suwarjono, telah ditangkap oleh Kejaksaan Agung akibat skandal pencairan dana dari anak usaha PT Waskita Karya, yaitu PT Waskita Beton Precast, dengan menggunakan dokumen fiktif. Tak tanggung-tanggung jumlah kerugian akibat skandal ini mencapai 2 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis, 2 triliun rupiah. Sekedar gambaran untuk membayangkan angka 2 triliun itu lebih nyata. Jika kita gunakan anggaran 2 triliun tersebut untuk membangun fasilitas umum seperti tempat ibadah atau sekolah atau klinik berobat dengan anggaran 5 miliar rupiah katakan, itu mampu membangun sekitar 400 proyek sosial. Dan jika digunakan untuk membangun perumahan rakyat dengan anggaran 200 juta rupiah per rumahnya, maka jumlah 2 triliun tersebut mampu membangun 10.000 rumah. Bayangkan 10.000 keluarga dapat tinggal gratis dengan anggaran tersebut. Apalagi jika digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas di dunia proyek konstruksi, untuk memberikan pekerjaan bagi tukang-tukang atau orang-orang proyek, maka angka 2 triliun tersebut dapat menghidupi beberapa jiwa lagi. Mungkin sebagian dari kalian ada yang pernah bekerja di Waskita Karya atau saat ini tengah bekerja di proyek-proyeknya. Silakan tuliskan di kolom komentar bagaimana sih biasanya suasana di proyek-proyek Waskita Karya. Karena seperti yang kita tahu bersama, Waskita Karya ini proyeknya selalu kelas kakap. Rata-rata standar proyeknya ya sudah T, bukan M lagi. Mulai dari jalan tol yang terakhir di Banyuwangi Probolinggo, terus ada proyek bandara di Timor Leste, kemudian di Bali juga ada proyeknya di Pelabuhan Benoa, dan sudah tak terhitung lagi proyek-proyek dari Waskita Karya tersebar di seluruh penjuru negeri. Ribuan tukang, tenaga sipil, teknik sipil, orang-orang proyek yang menggantungkan hidupnya di proyek-proyek Waskita Karya. Maka dari itu, kasus skandal korupsi ini tentu menjadi sebuah berita yang menghebohkan bagi dunia proyek konstruksi di Indonesia. Meski proyek-proyeknya papan atas semua, sebenarnya PT Waskita Karya ini secara keuangan tidaklah cukup sehat. Berdasarkan data yang kita cek dari RTI, jumlah hutang PT Waskita Karya saat ini mencapai sekitar 80 triliun rupiah, terbesar di antara seluruh kontraktor di Indonesia. Dari segi keuntungan, PT Waskita Karya dalam beberapa tahun belakangan selalu mencatatkan kerugian dari tahun ke tahunnya. Dan yang lebih parahnya lagi, harga sahamnya. Bagi para investor atau trader mungkin sudah familiar, dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai saat ini 2023, harga saham Waskita Karya sudah turun dari angka 1.600 sampai saat ini hanya tinggal 200-an per lembar sahamnya. Itu artinya hampir sekitar 90% harga saham ini sudah turun. Sangat-sangat parah. Parahnya lagi, sudah jatuh malah tertimpa scaffolding. Harga saham sudah hancur, sekarang terkena skandal korupsi lagi. Sebagai perusahaan milik negara, tentunya kita berharap agar BUMN kita, khususnya dalam hal ini PT Waskita Karya, agar segera dibersihkan. Begitu juga dengan BUMN yang lain, agar dapat menunjukkan kinerja yang positif, memberikan keuntungan bagi negara, dan membawa dampak positif bagi dunia proyek konstruksi di Indonesia.